Di video ini saya akan kasih tips memilih lensa saat kita memotret menggunakan smartphone. Simak terus di channel ini. Halo pejuang fotografi Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Nur Eva di channel Republik Fotografer. Saat kita memotret menggunakan handphone, kita kadang bingung nih mau menggunakan lensa yang mana. Karena biasanya kan lensa ada beberapa nih, ada yang normal, standar, ada yang ultra wide, atau yang zoom. Kadang kita bingung, mau foto pakai yang mana ya lensanya. Di zaman sekarang kita patut bersyukur nih, karena handphone yang kita miliki sudah memiliki beberapa lensa. Cuman kadang kita kurang tepat saat memotret menggunakan lensa yang mana. Biasanya di smartphone yang kita miliki ada lensa standar, lensa utama. Dia memiliki lensa dengan kondisi yang normal. Kemudian ada lensa yang ultra wide, yang dia lebih luas. Dan ada lensa zoom. Nah, mana yang mau kita gunakan saat kita memotret? Dengan lensa-lensa ini, mereka biasanya memiliki kesetaraan dengan lensa SLR atau kamera DSLR yang biasa untuk memotret. Jadi, hati-hati saat kamu memilih lensa memotret menggunakan smartphone. Pilihlah dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau saya pengen tahu lensa mana yang saya gunakan saat memotret menggunakan smartphone, saat kita memotret saya tutup nih lensanya satu persatu. Saat kita memotret menggunakan lensa standar, kita tutup nih bagian mana. Oh, berarti ini lensa yang saya gunakan. Yang wide, kita kemudian pindah dengan fitur yang wide, kemudian kita tutup. Mana sih lensa yang wide? Kita tutup. Kalau udah ketemu, berarti kita udah tahu lensa mana yang kita gunakan saat memotret menggunakan smartphone. Dengan lensa standar atau normal, biasanya itu disebut dengan lensa utama. Lensa utama ini biasanya dia memiliki piksel yang besar. Kemudian kualitasnya biasanya lebih baik karena dia digunakan sebagai lensa utama. Kemudian satu lagi di sini juga lensanya normal, tidak ada distorsi. Biasanya pas untuk memotret manusia ataupun landscape ataupun gedung karena tidak ada distorsi. Lensa ini setara dengan kamera DSLR sekitar 24 mili sampai 35 mili. Lensa ultra wide. Di lensa ini biasanya lensa secondary atau bukan lensa utama. Tapi kita bisa memilihnya untuk memotret kondisinya lebih luas. Kita membutuhkan angle yang lebih jangkauannya lebih panjang. Tapi hati-hati dengan lensa ini biasanya terjadi distorsi. Kita harus bisa memaksimalkan angle supaya distorsinya tidak terlalu parah. Lensa ini biasanya kalau setara dengan kamera SLR itu 10 mili sampai 14 mili. Kemudian kalau kita bisa ukur biasanya 120 derajat. Untuk lensa zoom, biasanya ini juga lensa secondary atau bukan lensa utama. Di situ kita bisa memotret lebih dengan jarak yang lebih dekat, atau kita memotret dengan kebutuhan yang lebih detail. Kalau dulu sebelum ada lensa ini, orang kebanyakan ngezoom dengan kamera yang sudah ada, kemudian kita zoom, biasanya kondisinya nanti hasilnya akan pecah atau tidak tajam. Tapi dengan menggunakan lensa yang zoom, khusus zoom optikal, bukan zoom digital, hasilnya akan lebih detail dan lebih tajam. Biasanya lensa ini setara dengan kamera SLR 50 sampai 85 mili. Kalau kita menggunakan fitur makro, lensa yang digunakan biasanya lensanya cenderung dia akan fokusnya lebih dekat dengan objeknya. Dengan lensa ini kita bisa maksimalkan jarak terdekat dengan objeknya tanpa harus kita ngezoom supaya hasilnya lebih tajam, kelihatan detailnya. Biasanya lensa ini juga setara dengan kamera SLR sekitar 50 mili.
Kemudian kalau kita memotret portrait, biasanya lensa juga ada sendiri. Di situ kita bisa mengatur diafragmanya, bokehnya. Jadi dengan lensa ini biasanya ada di depan ataupun di belakang, kita bisa mengatur f-nya. Kita bisa mengatur sebelum memotret maupun sesudah memotret. Jadi saat kita cepret, kemudian hasilnya kita bisa atur seberapa bokeh yang akan kita perlukan. f2,8 bahkan sampai f0,95. Biasanya ini digunakan untuk memotret portrait atau selfie. Biasanya lensa ini setara dengan DSLR 35 sampai 50 mm. Jadi, saat kita memotret, kita bisa langsung menentukan lensa mana yang akan kita pakai. Baik itu lensa normal, super wide, ataupun lensa yang dengan kondisi zoom. Gunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan bingung lagi ya saat memotret dan harus memilih lensa yang mana yang kita gunakan. Kira-kira itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video di channel Republik Fotografer dan salam RF.